Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyana wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Salah satu tanda kiamat yang sedang kita bicarakan, dari judul yang terdahulu saya melompat sebuah bab karena ada hal yang terkait yang perlu kita sampaikan. Bab yang saya lewatkan tersebut berjudul Wiladatul Ammatu Antalidal Amatu Rabbataha, bahwa seorang wanita berstatus budak melahirkan majikannya. Pasal itu tertulis setelah isnadul amri ila ghairi ahli. Ketika sebuah pekerjaan diberikan bukan lagi kepada orang yang profesional dan ahli di bidangnya. Ternyata bahkan profesionalisme pun belum menjadi jaminan bahwa pekerjaan itu akan baik-baik saja. Konon beredar dan menjadi viral di media sosial, negeri kita mencapai puncak prestasi justru ketika menterinya adalah menteri yang terbaik di dunia. Jadi tidak pernah negara kita setelah masa krisis ekonomi yang lalu $1 mencapai Rp14.000 kecuali ketika menteri keuangan dijabat oleh menteri terbaik di dunia. Itu prestasi luar biasa katanya. Bahkan orang yang sangat profesional di bidangnya pun masih sulit untuk melakukan hal-hal yang terbaik, apalagi yang tidak profesional. Nah, kemudian salah satu diantaranya wiladatul ammati rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Itu bahasa bisa berarti hakikat, bisa bermakna majaz. Hakikat atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan makna denotasi, makna yang sebenarnya. Bisa menjadi majaz, makna konotasi, makna yang tidak sebenarnya. Makna denotasi, benar-benar seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Dalam konsep fikih Islam ada yang namanya kalau bahasa Indonesia disebut dengan selir. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 menyatakan tentang poligami. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat yaminukum milkul yamin. Jadi menggauli budaknya sendiri. Seorang majikan di zaman perbudakan dulunya
ketika saya mempunyai seorang budak perempuan, untuk berhubungan dengan budak perempuan ini, untuk menggauli dalam tanda kutip budak perempuan ini, tidak disyaratkan nikah, tinggal berhubungan saja, menggauli. Bila dari proses tersebut wanita ini hamil, melahirkan seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, maka status budak perempuan ini naik menjadi ummu walad. Itu bahasa Arabnya, istilah fikih. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ummu walad dalam bahasa Aceh itu ma'anu mit, ibu anak-anak. Dalam bahasa kita sering dipakai ummu walad. Ketika seorang tamu datang ke rumah, bertemu dengan tuan rumah, bapak pemilik rumah, yang ma'anu mit. Ma'anu mit itu bahasa Arab ummu walad. Sebenarnya ma'anu mit itu kasar sekali dalam bahasa Arab, ummu walad. Artinya istri itu bukan wanita merdeka yang dinikahi, tetapi seorang budak perempuan yang digauli melahirkan anak. Nah, status ummu walad bagi perempuan merdeka adalah penghinaan, bagi seorang perempuan berstatus budak itu adalah pujian. Kenapa? Pada saat berubah statusnya menjadi ummu walad, maka dia bukan lagi budak penuh yang dapat diperjualbelikan. Dia sudah semi merdeka. Untuk memerdekakan diri tidak perlu proses jual beli, tidak perlu proses dimerdekakan oleh majikan, hanya perlu secara alami. Apabila majikannya yang menggaulinya itu meninggal dunia, maka dengan serta-merta dia menjadi merdeka. Maka di dalam Islam dianjurkan orang yang punya budak untuk memerdekakan budak dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menggauli budak ini. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, hasrat biologisnya menghendaki bahwa istrinya tidak boleh satu, harus lebih dari satu. Tetapi pemahaman agama yang ada padanya menyatakan bahwa dia tidak mampu berlaku adil apabila lebih dari satu istri. Ada benturan antara keinginan dengan kemampuan. Islam berikan solusi. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil, fawahidatan, maka nikahi satu orang wanita saja. Aw ma malakat aymanukum, atau silakan angkat budak-budak kalian itu menjadi selir. Zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih rendah kemungkinan bagi kalian untuk bersikap aniaya. Kenapa? Karena istri dengan selir itu beda status. Zaman perbudakan, istri tidak cemburu ketika suaminya punya selir. Nah, tapi selir itu bukan istri simpanan, beda dengan sekarang. Istri sangat cemburu kalau suaminya punya istri simpanan. Yang terakhir kemarin ribut-ribut di konon katanya sebuah hotel mewah di Banda Aceh, sampai viral di media. Bahkan kita ribut kemarin ketika di buku pelajaran agama anak-anak masuk contoh kasus ada istri simpanan. Anak SD diberikan suguhan tentang kata-kata istri simpanan. Mumang anak mit. Nah, dia pulang ke rumah bertanya kepada yang apa arti istri simpanan. Kamu kan mumang ya, apalagi yang benar-benar punya simpanan di bank. Nah, ini masalahnya. Jadi selir bukan istri simpanan, memang budak perempuan. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa Sarah istri Ibrahim tidak cemburu pada saat suaminya menggauli Hajar? Hajar bukanlah wanita yang merdeka. Hajar adalah budak perempuan dari Sarah. Jadi ketika Sarah tidak mampu memberikan keturunan kepada Ibrahim, dia tawarkan alternatif yang paling aman baginya, yaitu Ibrahim dipersilahkan untuk menggauli budak perempuannya yang bernama Hajar. Ternyata hubungan ini melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Walaupun tidak cemburu dalam status sebagai istri, perlakuannya tetap berbeda. Tetapi kebahagiaan suami dengan wanita yang lain yang punya keturunan tetap bermasalah bagi seorang perempuan. Maka wanita yang normal tetap punya sifat cemburu. Kalau tidak cemburu, bukan perempuan namanya. Dan hikmah cemburu itu tinggi sekali. Begitu Hajar secara cemburu, Hajar dijauhkan, diantarkan ke sebuah tempat biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi oleh sebatang pohon kayu pun di sisi rumahmu yang mulia, yang kita kenal dengan Mekah sekarang. Jangankan bangunan, bahkan batang kayu pun tidak ada. Kaktus pun tidak tumbuh di sana. Kaktus mungkin bisa bertahan di tanah yang gersang, tapi tidak tumbuh di Mekah.
Biwadin ghairi dzi zar'in. Zar'innya menggunakan kalimat nakirah dalam bahasa Arab. Apapun bentuk tumbuhan tidak ada di sana. Kurma tidak ada, kaktus tidak ada, apapun tidak ada. Kering kerontang. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, agar keluargaku itu mendirikan salat. Kalau mereka salat, apa yang terjadi? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati sebahagian manusia cinta kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikan rizki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim terkabulkan karena anak dan istrinya mendirikan salat, maka hati manusia dipautkan oleh Allah ke negeri Mekah tersebut. Pertanyaannya, apa yang tidak ada di Indonesia sehingga hampir tidak pernah absen setiap hari ada warga negara Indonesia yang berangkat ke Mekah? Apa yang mereka cari di Mekah yang tidak ada di Indonesia? Tanah gersang ada di Indonesia. Padang pasir seperti di Mekah ada di Indonesia. Kurma baru ditanam itu di Bang Bintang. Apa yang tidak ada? Ka'bah itu di asrama haji sudah dibangun miniatur Ka'bah. Semua ada. Tapi kenapa kita tetap keluarkan biaya yang banyak, yang besar untuk menuju ke Mekah? Doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kita berangkat ke sana karena istri dan anak beliau mendirikan salat. Itu harapan pertama terkabulkan. Dan Nabi Ibrahim sangat bijak ketika berdoa, minan nasi, sebahagian dari manusia, bukan seluruhnya. Kalaulah Nabi Ibrahim bahasakan di dalam doanya faj'al af'idatan nasi, bukan af'idatan minan nasi, sungguh tidak pernah ada salat Idul Adha selain di Mekah. Semua orang di musim haji akan berangkat ke Mekah. Seolah-olah Nabi Ibrahim tahu bahwa populasi umat Islam di akhir zaman itu tidak mampu ditampung oleh negeri Mekah. Belum minta sebahagian saja. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia condong dan cinta kepada mereka. Apa doa yang kedua? Warzuqhum minas samarat, dan berikan rizki kepada mereka ya Allah dari berbagai jenis buah-buahan. Coba tanyakan kepada kerabat kita yang pulang haji dan umrah dari Mekah, buah-buahan apa yang tidak ada di Mekah? Semua ada, langsat, rambutan, duku, semua ada di Mekah. Padahal tidak ada lahan perkebunan di Mekah seperti yang di Indonesia, kecuali kebun kurma saja. Hanya kebun kurma, anggur paling-paling ada. Hanya 2 kebun yang ada di Arab, tapi semua buah-buahan lengkap. Warzuqhum minas samarat, berikan rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan. Maka Mekah sangat berbeda dengan Serambi Mekah. Di Mekah tidak ada satu kebun pun kecuali kebun kurma, tapi lengkap semua buah-buahan ada di sana. Di Serambi Mekah semua kebun ada, yang tidak cuma buahnya. Maka apapun jenis buah-buahan di Serambi Mekah itu harus diimpor dari Medan dan dari daerah sekitarnya. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya kita tidak sholat, ataupun kalaupun sholat, sholatnya belum tentu benar. Kalaupun benar belum tentu khusyuk. Kalaupun khusyuk belum tentu diterima. Dan mereka melaksanakan liyuqimus shalah, supaya mereka mendirikan sholat. Maka kunci pembuka rizki itu ada pada kedisiplinan kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Saya ingatkan, tepat pada waktunya. Persoalan awal waktu itu relatif. Awal waktu relatif. Makanya ada 2 hadis. Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Pekerjaan paling utama adalah salat pada awal waktunya. Ada hadis yang kedua sahih riwayat Imam Muslim dari sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu?" Pekerjaan apa yang paling utama? Beliau menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya, bukan di awal, pada waktunya. Kenapa? Beda yang bertanya, beda jawaban. Yang bertanya pertama mungkin tidak ada aktivitas yang lain yang khusus, dia sudah santai dalam kehidupannya, rezeki nafkah untuk keluarganya sudah terpenuhi. Mbak duduk tehe berkedai kopi, merompok Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling enggak lempu bud?" Nabi jawab, "Salat pada awal waktunya." Enggak ada kegiatan yang lain, hanya baca Quran sampai lihat iklan-iklan pun dibaca. Padahal hanam sapu yang geblok. Salat pada awal waktunya.
Datang satu orang lagi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, pekerjaan apa paling utama? Mungkin Nabi melihat orang ini orang sibuk, lakukan berbagai aktivitas mulai dari pribadi sampai sosial. Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, yang penting jaga salat itu tetap dalam waktunya. Ada orang lain lagi bertanya, karena memang dia pekerjaannya di masjid, hana geweh-weh, dia tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, apa pekerjaan paling utama? Beliau jawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Keterampilan seorang dengan keterampilan tangannya, aktivitas seorang dengan keterampilan tangannya, dan setiap transaksi jual beli yang paling baik. Tidak menyinggung tentang salat. Kenapa? Tidak perlu disuruh salat orang yang memang pekerjaannya salat setiap hari. Yang hana weh-weh masjidnya. Yang hana bicara teki, rumah anu ini semayang saja. Bagi dia tidak masalah, dia sudah menyatu dengan Allah Ta'ala. Fa inni yut'imuni rabbi, saya diberikan rezeki oleh Tuhanku, dia kenyang dengan ibadatnya. Tapi anak dan istrinya tidak siap, maka Rasulullah kedih tebik minta rezeki, bukan lagi salat. Maka jangan menggugat orang lain yang terlihat ketika azan berkumandang masih sibuk dalam aktivitasnya, sedangkan kita begitu azan berkumandang tinggalkan aktivitas untuk menuju kepada salatnya. Kenapa? Mungkin bagi kita, kalaupun sebagai karyawan sudah yakin kepada Allah, ada pecat rezeki Allah Ta'ala, baik pecat, yang penting solat di awal waktu. Ada satu orang belum sampai keyakinannya pada tingkat demikian. Dia belum sampai keyakinannya bahwa kalau Allah sudah jamin pasti akan ada rezeki. Dia tidak sampai pada derajat tersebut, tapi masih berusaha untuk taat. Khawatir, ini kalau saya berhenti dari pekerjaan dipecat oleh Mando, habis. Dia tetap lanjutkan aktivitasnya dengan menjaga salat tetap dalam waktu. Dia masih ada kekhawatiran. Tidak semua orang dengan standar iman yang sama. Maka jangan ukur orang lain dengan keimanan Anda. Beda-beda. Beda kepentingan. Maka makmurlah negeri tersebut karena salat. Maka yang kita inginkan salat. Yang penting salat itu dijaga dalam waktu dan sedapat mungkin dilakukan secara berjamaah. Salat maghrib wajib fardhu ain. Salat maghrib berjamaah fardu kifayah. Salat maghrib di awal waktu sunnat. Salat isya fardu ain dilakukan berjamaah fardu kifayah di awal waktu sunnat. Jadi jangan sampai satu paket. Salat isya berjamaah di awal waktu wajib, maka itu akan bermasalah. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang mampu di awal waktu. Ada kemaslahatan yang harus dipertimbangkan, termasuk yang sedang berbicara di depan ini. Begitu azan berkumandang langsung kabur. Kenapa? Ada kemaslahatan. Kalau saya tidak sholat di sini ada imamnya. Tapi setelah selesai pengajian di sini, saya ditunggu oleh masyarakat di Cot Keung dan mereka menanti saya menjadi imamnya. Kalau saya tidak datang ke sana hanya karena saya ingin sholat di awal waktu, maka yang di sana akan sholat terlambat dari waktu dan sampai ke sana mereka tidak ada imam, sholat sendiri-sendiri. Ada maslahat yang harus dipelihara. Tapi bagi orang yang egois, mana nak hanja kebut tengku, ya tanya semayang ganya geplung, lagi iblis juga. Nah, ini yang gawatnya, mengukur orang lain dengan keberadaan dirinya. Ganya lihat semayang gua ke kerap. Paling-paling bantai ngon ke. Sedangkan kita harus beraktivitas lagi, memimpin pengajian dan sholat berjamaah. Maka jangan pernah ukur orang lain dengan ukuran-ukuran yang melekat pada diri Anda. Tidak semua orang itu sama. Yang kedua, warzuqhum minas samarat, terpenuhi. Sampai disinilah kasusnya, ada selir, ada istri yang merdeka. Makanya bangsa Yahudi sampai hari ini, Bani Israel tidak mau beriman kepada Rasulullah hanya karena Muhammad min waladi Ismail, sedangkan mereka min waladi Ishaq, dari keturunan Ishaq. Nah, ada menggauli budak perempuan, ibunya kemudian naik status dari budak menjadi wanita merdeka, kemudian anaknya tetap sebagai anak yang merdeka. Nah, sekarang yang jadi tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha. Mungkin fenomena itu yang dibaca oleh para ulama ketika menulis pemahaman dari hadis ini. Banyaknya para majikan yang menggauli budak perempuannya. Budak perempuannya tetap budak. Ketika lahir seorang anak laki-laki, anak itu adalah anak majikan dan mengikuti majikan. Anak mengikuti ayah, tidak mengikuti ibu. Maka kesalahan Bani Israel ketika mereka menganggap rendah Muhammad hanya karena Muhammad keturunan Ismail dan ibunya Ismail adalah budak dari ibu mereka Sarah. Anak tidak mengikut ibu, anak mengikut ayah. Kalau ayahnya merdeka, maka anak ini berstatus merdeka. Ayahnya budak, anak ini akan berstatus budak. Jadi Ismail dan Ishak walaupun ibunya berbeda, ayahnya sama. Ismail bin Ibrahim, Ishak bin Ibrahim.
Maka di awal surat Al-Baqarah, di tengah-tengah surat Al-Baqarah pada akhir juz yang pertama, diingatkan oleh Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqubal mautu idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ataukah kalian hadir ketika kematian itu datang kepada Yakub pada saat ia bertanya kepada anak-anaknya yang laki-laki 12 orang tersebut, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Anak-anak Yakub ini, ya Bani Israel generasi pertama ini menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami akan sembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu sebelumnya. Ayah mereka Yakub. Siapa ayah-ayah Yakub? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Bani Israel generasi pertama yang 12 orang ini termasuk Nabi Yusuf di dalamnya mengakui Ismail itu ayah mereka. Kenapa? Al-ammu bimanzilatil ab. Paman sama kedudukannya seperti ayah. Anak yang durhaka, keponakan yang durhaka kepada paman sama seperti anak yang durhaka pada ayahnya. Anak yang durhaka kepada bibi, kepada tante, kepada teh, kepada macut makwa itu sama dengan durhaka kepada ibu. Al-ammu bimanzilatil ab wal khalatu bimanzilatil Kerabat ayah, saudara-saudara ayah sama hukumnya seperti ayah, dan saudara-saudara ibu sama hukumnya seperti ibu. Maka yang paling adanya napacut tilayu. Tu habije. Napacut tilayu. Mungkin ketika kita sudah dewasa, ibu meninggal dunia, ayah kawin lagi. Ayah kawin lagi itu ketentuan syariat. Sehingga dalam konsep fikih ada sebuah fasal yang menyatakan i'faful wali, mengiffahkan para wali, yang isinya menyatakan bila ayah kita sudah berusia lanjut dan istrinya meninggal dunia, wajib bagi anak-anak untuk menikahkan ayahnya kembali. Anak-anak wajib menikahkan ayahnya kembali. Kalau ayah punya harta, menikah dari hartanya. Bila ayah tidak punya harta, maka anak-anaknya berkongsi untuk mendanai pernikahan ayahnya. Itu kewajiban agama. Maka seharusnya bagi kita yang anak-anak melihat ayah kita sudah mulai menduda, apalagi yang duren sawit, duda keren sarang duit, melihat ayah-ayahnya sudah menduda, kewajiban anak-anak untuk memprovokasi ayahnya. Kibannya, kayak kita minta lain, kami bentuk panitia, kami yang seleksi, bukan? Nyabek terpegah anak geyuyah mekawin, ayah berinisiatif sendiri untuk kawin, anak yang gabuk. Menang kepegah ayahnya untuk malam taduk rapat. Begitu anak-anaknya hadir duk rapat, mulailah ayahnya buka suara. Mak kata akan katrip abi humu. Nya moho jujung ka tuha hanang putapa, berah gam entah nak fikir kawin dan sibuk fikir kawin. Tidak boleh. Kewajiban dari anak, apalagi kalau orang tua sudah berinisiatif. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki secara normal tidak pernah berhenti aktif secara seksual. Ia lelaki mengkawin gad-gad hantabi, wati drop le urung kampung lang rumah janda aja. Kenapa tidak nikahkan ayah kita? Kenapa? Karena orang laki-laki setelah kawin mereka tidak mampu mandiri. Tetapi tidak wajib menikahkan ibu yang sudah berstatus janda. Karena wanita setelah kawin, bila kemudian menjadi janda, mereka sangat mandiri. Maka banyak orang perempuan yang setelah meninggal suami memilih, bukan terpaksa, memilih untuk tetap menjanda seumur hidup. Karena menikah bagi perempuan hanya sebagai pembuktian, hanya sebagai pembuktian, menyekan karena nah haba-haba tetangga bisi-bisi tetangga bukan pucil agak atat. Kenyan orang kalau lepas carong hana gaji, lepas dari ke hana leko bukan. Jadi untuk menghindari konsep ini kawinlah, sekedar membuktikan dan leko cik. Kemudian tiba-tiba suami itu oleh kehendak Allah berangkat. Apakah berangkat ke dunia atau berangkat ke akhirat? Dia menjanda. Dia memilih untuk menjanda seumur hidup. Karena wanita mandiri dan tidak terlalu bergantung pada laki-laki. Beda dengan laki-laki, setelah kawin mereka sangat terikat pada istri. Itu yang kemudian menjadi hikmah tasyri' di dalam Islam. Kenapa seorang perempuan ketika meninggal dan diceraikan oleh suami ada masa iddah? Kenapa laki-laki yang menceraikan istri atau meninggal istri tidak ada masa iddah?
Yang perempuan disuruh berfikir dulu 4 bulan 10 hari. Apakah punya suami lebih mudah ataukah tidak punya suami lebih mudah? Ternyata banyak yang berkesimpulan tidak punya suami lebih mudah. Kenapa? Tidak ada yang mencetak SK. Hana diperintah. Bicah pupi dah, tagun bu dah. Hana apa lagi izin? Merdeka. Sedangkan suami setelah merasakan berkeluarga, tiba-tiba istri meninggal dunia, nyan baik terpegah bajai, mau orang dia tegut leh. Tidak ada yang mengurus. Makanya untuk para suami tidak diberikan masa iddah. Bahkan ada sebahagian suami sebelum istrinya meninggal sudah dipersiapkan cadangan. Bukan? Ini dia ada barang gajah Nabi Humu perumah kan akan tahu nanti tiba-tiba boleh. Maka beda antara tabiat suami dan tabiat perempuan. Dibuatlah ketentuan. Oleh karena itu di dalam Islam hanya ada i'faful wali, anak-anak wajib menikahkan ayahnya yang sudah menduda, tetapi tidak wajib menikahkan ibunya yang sudah berstatus janda. Ini kewajiban anak-anak. Maka coba perhatikannya yang kira-kira ayah ketinggal cerai, yang tiwak minta ayo ya kibanah walam. Rencana kawin lam. Cari pasangan yang sesuai untuk ayah. Karena suami, karena seorang pria yang pertama tetap aktif secara seksual, dan yang kedua tidak mampu mengurus diri sendiri. Dan yang ketiga, dengan melakukan demikian kita bertambah kerabat dan anggota keluarga. Minta maaf saudara. Tapi sebagian khawatirnya tegede gum kawin lah, untuk kamu sakang orang lain. Udah kaji udah nyaman tu. Harta tidak akan pernah lari ke tempat yang lain. Ma kataballahu laka lam yakun liyukhti'aka wa ma kataballahu li ghairika lam yakun liyusibaka. Apa saja yang Allah tulis jatah engkau tidak akan mungkin jatuh ke tangan orang lain, dan apapun yang Allah tulis jatah orang lain tidak akan mungkin masuk ke dalam rekeningmu. Masing-masing sudah diplotkan oleh Allah. Ana putibuk pikir rezeki ya. Yang penting kehidupan kita baik dan normal. Ini secara denotatif, makna yang sebenarnya. Lalu ada makna konotatif. Apa makna konotatifnya? Banyak orang tua yang melahirkan anak dan anak itu menjadi durhaka. Ibu menjadi budak dan anak menjadi majikan. Dan itu realitas. Tanpa harus menjadi anak durhaka pun kenyataan itu akan terbukti. Coba perhatikan. Kita sudah dewasa, berkeluarga, tinggal terpisah dari orang tua. Ketika sekali-kali kita menjenguk orang tua, dajak tahu mak ngan ya, ibu kita sangat senang dan bahagia sampai beliau melakukan semuanya. Beliau masak makanan yang paling enak menurut ilmu beliau. Beliau siapkan tempat tidur yang paling bagus untuk anak-anaknya. Beliau pastikan semua itu terjadi. Okelah, karena ibu tuan rumah, kita sebagai tamu. Tapi anehnya, ketika kita mengundang ibu datang ke rumah kita, tinggai saja ditanya, seharusnya kita sebagai anak yang lebih repot. Kenyataannya tetap beliau yang lebih repot. Ega nyandrah pingan, ega nyanta gunbu, ega nyandrah heja, ega nyan peglih rumah, ega nyan tingkuan, semua beliau. Kenapa? Karena orang tua ingin memastikan bahwa anaknya bahagia. Beliau tidak ingin sekali-kali datang ke rumah menjadi beban bagi anak-anaknya. Tidak ingin anak dan menantunya ribut hanya karena kehadiran beliau. Ingin memastikan semuanya terjadi. Sehingga banyak orang tua yang dulunya miskin, ketika sekarang anaknya sangat kaya, bangun istana, walaupun lebih dari satu, tetap memilih untuk berada di gubuk deritanya. Kenapa? Gubuknya itu adalah istana baginya, beliau yang berkuasa. Perlai perlai gotoroyong, pupeng uji puput, rumah draw. Tapi ketika datang dan tinggal di rumah anak, beliau punya pertimbangan banyak sekali. Baju renuk, hantu hobah renuk menjadi baju boleh. Bahkan rumah anak boleh. Serba salah. Maka orang tua kita menderita ketika datang ke rumah. Sehingga saya selalu sampaikan, jangan dalam rangka berbakti kepada orang tua lalu Anda memaksa orang tua untuk tinggal bersama Anda. Kenapa? Karena belum tentu beliau lebih senang ketika tinggal bersama dengan anaknya. Maka berbakti kepada orang tua, tanyakan kepada beliau, mak rentat galak na tinggal. Menyeneduk saja kamu, rumah kamu rumah ren. Kalau Anda ingin tinggal di rumah sendiri, silahkan, kami akan lengkapi fasilitasnya. Kami sediakan pembantu. Oh, lembek nak pembantu, lenggalak kira rumah nyungkak-nyungkak ki kira katanya. Okey, kami bangun tempat lain untuk pembantu. Yang penting memastikan kebutuhan Anda. Anak yang berbakti tidak memaksa orang tuanya sesuai dengan kehendaknya. Maka jangan pernah berfikir bahwa orang tua kita tinggal bersama dengan kita itu adalah kebahagiaan. Belum tentu, boleh jadi mereka menderita.
Tanyakan kepada mereka, airan pan galak. Galak rumah lain lenjak jauh. Galak jak rumah adik lenjak intat. Galak jak rumah bang lenjak intat. Fasilitasi orang tua kita apapun keinginannya. Karena mereka sudah memfasilitasi keinginan kita ketika kita kecil. Makanya antalidal amatu rabbataha. Saya sangat khawatir melihat realitas sekarang. Ketika para wanita disibukkan oleh karir sehingga tidak sempat dipersiapkan menjadi seorang ibu. Padahal di dalam Islam dinyatakan al-ummahatu madrasatul ula. Para ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Saya tidak ingin membicarakan orang lain. Saya berikan contoh saya saja. Istri saya hanya tamat SMP. Tidak masuk SMA sama sekali. Tapi yang sangat membahagiakan bagi saya, kebetulan baru punya, bukan kebetulan, direncanakan oleh Allah, baru punya 3 orang anak. Yang paling kecil sekarang 5 Maret kemarin genap 2 tahun Masehi, lahirnya 5 Maret. Pada malamnya, malam 5 Maret itu dia flu. Kami sudah tidur, bukan kami, istri dan anak-anak saya lain tidur. Saya masih duduk, lap-lap kitab, nonton TV, lebih kail membaca kitab, lebih kail nonton TV. Pokoknya menalah 2 buah hak. Dia masih asik dengan mainannya. Mainan dari sisa mainan abang-abangnya. Hana pihak lain, tip atau bang itu. Apa yang menarik perhatian saya? Ketika sedang duduk-duduk menjelang tidur, saya sampaikan dia, "Dek, jak bubuk." "Dek, jak bubuk." Terlihatlah aktivitas yang ganjil sekali. Semua mainan itu dia kumpulkan dalam sebuah keranjang raga, didorong ke bawah ranjang, dalam keranjang didorong ke bawah ranjang. So Purno ya. Yang pasti bukan ayahnya. Ibunya yang mengajarkan. Dia masih kecil, belum sampai 2 tahun, baru besok 2 tahun. Tapi semua mainan yang berantakan tersebut tanpa instruksi yang saya minta, "Dek, jak ada bobok." Langsung dia kumpulkan mainan, masukkan dalam keranjang, didorong ke bawah ranjang, rapi. Baru malamnya, karena dia sedang flu, besoknya pagi saya masih duduk di rumah. Tiba-tiba ada ingus yang keluar, bening, belum berwarna kopi susu, bening. Saya lihat pemandangan yang lain lagi. Ibunya bersabda, "Dek, lap ingusnya. Dek, lap ingus." Langsung dia angkat bajunya yang bawah, digosok, untuk menghindar agar tidak turun ke bawah, hanya bergeser ke samping saja. Bayangkan 2 tahun dia paham instruksi ini. Padahal saya juga kenal beberapa orang kawan yang kadang-kadang ayahnya dokter, yang ibunya dokter, tapi sempat angka 11 itu menyentuh bibirnya. Angka 11 turun menyentuh bibirnya. Itu padahal ibunya dokter. Kalau dokter itu tamat S1 Fakultas Kedokteran. Tapi anak-anaknya sempat ingus itu angka 11 menyentuh bibir. Tapi istri saya hanya tamat SMP. Begitu melihat anak sudah mulai flu, ada cairan yang keluar dari hidungnya, langsung keluarkan instruksi. "Dek, lap ingus." Diangkat bajunya bawah, digosok. Bergeser ke samping, tidak menyentuh bibir. Pendidikan. Al-ummahatu madrasatul ula. Maka pendidikan itu bukan ijazah. Itu yang kemarin viral di media sosial oleh seorang profesor katakan, punya ijazah itu adalah bukti bahwa Anda pernah sekolah, bukan bukti bahwa Anda pernah berpikir. Itu yang Profesor Rocky Gerung kata ya. Punya ijazah itu hanya bukti bahwa Anda pernah sekolah, bukan bukti bahwa Anda pernah berpikir. Maka jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang hanya pendidikan akademiknya, yang resminya hanya sampai tamat SD saja. Bahkan ada yang tidak tamat SD. Saya punya seorang paman, istri beliau kakak dari ibu saya. Saya sekolah SD sampai SMP, PR matematika diselesaikan oleh beliau. PR matematika beliau yang selesaikan. Luar biasanya, beliau sendiri hanya sekolah sampai kelas 4 SD. Beliau hanya sekolah sampai kelas 4 SD, tapi PR matematika saya dan anak beliau yang perempuan sepupu saya, itu beliau yang bantu selesaikan sampai kelas 3 SMP. Tapi kira orang awal. Hanya tamat kelas 4 SD bisa selesaikan matematika sampai dengan kelas 3 SD. Andai kata saya SMA di sana, PR SMA itu pun sanggup beliau selesaikan. Saya sekarang kuliah belum tamat-tamat. Ada PR matematika anak kelas 1 SD, mumang deh.
Beda generasi, maka beda pemahaman tentang pendidikan. Makanya dalam Islam, persiapkan calon ibu, jangan sibukkan calon ibu dengan berbagai karir. Nah, negeri kita sekarang sedang rusak. Bukannya dipersiapkan calon ibu, bahkan lebih tragis juga tidak dipersiapkan karir, karena negeri kita sedang menyibukkan para wanita untuk dipersiapkan sebagai TKW, tenaga kerja wanita. Di negeri sendiri tidak diterima karena habis semua lapangan kerja diborong oleh orang-orang yang melihat dunia dengan sudut pandang yang sempit, karena mata mereka tidak bisa melotot. Sedangkan para wanita kita kemudian diekspor ke luar negeri untuk dibantai di luar negeri menjadi TKW. Nauzubillah. Kita tidak pernah persiapkan calon ibu. Makanya para jomblo yang mau kawin jangan pernah mencari istri. Gampang, istri itu yang penting beda jenis kelamin. Tapi carilah seorang calon ibu. Semua wanita layak jadi istri, tapi tidak semua istri layak untuk menjadi ibu. Baru tadi saya lihat di media sosial, ini kebetulan kitab saya dengan tontonan saya sama. Sedang buka-buka kitab karena dia ada beberapa jendela bisa terbuka. Salah satunya terlihat di daerah Aceh Utara, kalau tidak salah. Ada seorang janin, bayi, bukan janin, sudah berbentuk bayi, terlahir dan dibuang oleh ibunya ke dalam hutan. Tidak sempat diselamatkan karena dalam keadaan polos begitu, tidak dibungkus, tiba-tiba turun hujan dan mati kedinginan. Mencari calon istri gampang, mempersiapkan calon ibu itu yang sulit. Maka saya kagum ketika ada seorang kawan, kebetulan beliau seorang pengusaha kaya raya, punya anak gadis sampai usia tamat SMA. Beliau kemudian ceritakan ke saya, "Tengku ilan danu yang ahwati rumah karena dari pesantren pulang ke rumah sekali-kali disuruh masak mirah pingan itu." Jadi digoda oleh ayahnya, nya lagi-nya membek terpegah magun merah pingan hantu, hanya tekedi merompok lekau tengah di banjar. Anaknya jawab santai saja, kan tinggal ayah buka usaha warung nasi saja. Saya tinggal pesan catering katanya. Kata ayahnya, oke lah kalau saya masih kaya. Bagaimana kalau saya jatuh miskin? Atau suamimu yang miskin bro akai puplung di luar bukan? Sekaya apapun orang tua Anda, sebagai seorang perempuan ada keterampilan dasar yang harus mampu ia lakukan. Memasak, mencuci. Walaupun di dalam aturan agama itu kewajiban laki-laki, tapi dalam tradisi itu dilakukan oleh perempuan. Dalam aturan syariat, yang memasak, mencuci, mengurus anak, membersihkan rumah itu adalah tugas para suami. Tugas istri hanya 3 kur, menikur, pedikur, dan mendengkur. Yang lain tugas suami. Memasak tugas suami, mencuci pakaian tugas suami, mengurus anak tugas suami. Istri ketika lapar tinggal bersabda, "Bang, du." Barulah suami yang bekerja, memasak. Pada prakteknya ternyata istri yang melakukan semuanya, suami yang bersabda, "De, du." Barulah istri lompat-lompat. Ini ada pemahaman yang terbalik. Maka bila sekali-kali pulang ke rumah tidak ada makanan yang tersaji, kita harus belajar dari Rasulullah. Ketika beliau pulang ke rumah setelah selesai sholat subuh, ke rumah salah seorang istrinya, beliau masuk rumah dengan pertanyaan, "Hal min ta'amin yu'kal?" Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, nampun yang kita kop-kop. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, adakah makanan yang layak untuk dinikmati, yang layak untuk dikonsumsi? Adakah makanan yang layak untuk dikonsumsi? Bayangkan, beliau Nabi dan beliau Presiden pulang ke rumah salah seorang istri bertanya, adakah makanan yang layak dikonsumsi? Ketika kita sekarang bukan siapa-siapa, pulang ke rumah pertanyaannya berbeda. Adakah makanan basi yang harus dibuang? Di rumah Nabi pertanyaannya, adakah makanan yang layak untuk konsumsi? Kenapa? Beliau ajarkan istrinya, anaknya, masyarakatnya, sahabat-sahabatnya, tidak boleh ada makanan yang menginap di waktu malam. Artinya, di selain bulan Ramadan, makan itu sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Malam itu waktu untuk istirahat. Sampai bulan Ramadan, siklusnya dibalik. Makan sejak dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Ternyata dua-duanya dilanggar. Pada bulan yang lain makan dari siang sampai tidur. Dalam tidur pun bahkan memamah biak. Di bulan Ramadan, cak-cak kenduri.
Kita langgar dua-duanya. Padahal Islam buat aturan. Maka tidak ada makanan di rumah Nabi. Ketika sekali-kali beliau pulang, beliau bertanya, hal min ta'amin yu'kal? Adakah makanan yang layak konsumsi? Istri ini menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Bayangkan, andai kata kita dalam posisi Nabi, setelah selesai bubar salat subuh di masjid, mungkin hari Sabtu, hari Ahad yang libur kerja, jam-jam 8 pulang ke rumah, banyak ke rumah. Nah, makanan yang jadi baju. Jawabannya negatif. Hana bang. Kira-kira apa yang terjadi? Itu mungkin ada beberapa perabot yang harus menengadahkan tangan ke langit untuk berdoa. Meja melungkap, kursi melungkap. Syukur-syukur kalau tidak sampai ada UFO, piring terbang. Yang memcepi po. Pecik bu kata rumah humbung dah dah benar bukan. Seolah-olah itu tugas istri, bukan, itu tugas suami. Maka berterima kasihlah kepada istri kalau mereka sudah sediakan semuanya. Ada tabu, ada mesin nu'ud juilah ya. Mentang-untung getem dagun. Bila tidak setuju, ajak istri keluar. Ada baju bui luar. Hormati istri anda karena mereka sudah melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban anda. Itu perintah agama. Maka di dalam Islam, kawin itu bukanlah mencari istri. Dalam Islam, kawin itu mempersiapkan calon ibu. Dan calon ibu itu prioritasnya ada pada akhlak, bukan pada ijazah, bukan pada rupa dan kosmetiknya. Maka di dalam hadis Nabi katakan, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi berdasarkan 4 pertimbangan. Yang disebut oleh Nabi adalah realitas yang normal. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Itu prioritas kita. Ketika ingin menikah, yang pun takalan cirupa. Ada banyak rumpungo, saya kalagak jujurnya. Kalau kecantikan sudah tidak ada, maka prioritas yang kedua adalah kekayaannya, walimaliha. Kalaupun itu sudah tidak ada, baru pertimbangan yang ketiga keturunannya. Anak urung mupo, cucu urung pungo kan ya. Yang terakhir baru walidiniha. Maka Nabi balik prioritasnya. Fadfar bidzatid din. Maka prioritaskanlah wanita yang mutadayyin, yang patuh bersyariat, yang beragama. Taribat siyadaka, tanganmu akan berlumuran tanah. Apa makna berlumuran tanah? Tanah itu adalah benda yang luar biasa sekali. Apapun yang rusak dicampakkan ke tanah, dia akan menumbuhkan yang baik-baik. Bangkai binatang itu tidak diawetkan, dicampakkan ke dalam tanah, ditanam. Tanah akan mengurai dan memproses sampai dia menjadi baik. Sehingga tanah yang rusak gara-gara bangkai binatang menjadi subur. Najis dibuang ke tanah, tanah semakin subur. Tanah memperbaiki. Taribat yadaka, tanganmu akan bertanah. Artinya apapun yang jatuh ke tanganmu akan mendatangkan berkah. Allah berikan anak, anak mendatangkan berkah. Allah berikan harta, harta akan mendatangkan berkah. Kenapa? Bidzatid din, wanita yang mutadayyin, wanita yang beragama. Maka yang Nabi ceritakan dalam hadis ini realitas normal. Orang laki-laki ketika kawin tetap rupa dulu yang dipandang. Berangkat suanu ujud. Ada anak peng tujud. Peng kan awak ke buah. Yang penting rupa aja. Ini yang kemudian disebutkan oleh Nabi. Tapi prioritasnya mutadayyin. Maka sekarang yang rusaknya, wanita sudah rusak sebelum berkembang. Pergaulan sangat rusak. Maka hari ini jangankan mempersiapkan calon ibu, mencari istri yang steril saja sulitnya luar biasa. Kenapa? Rata-rata sudah ada sidik jari. Yang sidik jari ya. Kalaulah kita pindai di unit-unit Polres terdekat, itu sidik jarinya. Tersangkanya kadang-kadang tabuh kampung, tabuh kecamatan tersangka. Macam-macam sepau juga. Mencari seorang istri yang steril dari sidik jari itu sangat sulit. Maka Islam mengajarkan kita untuk memuliakan perempuan. Benda yang dimuliakan itu tidak boleh terlalu sering disentuh. Makanya benda-benda berharga itu disimpan. Sampai makam Ibrahim itu dibungkus dengan kristal agar batu makam Ibrahim itu tidak disentuh. Maka diajarkan dalam Islam, la ayyut'ana ra'su ahadikum bihadidatin khairun lahu min ayyamussa basharan yahrumu alaihi. Sungguh kepala kalian ditusuk dengan besi jauh lebih baik daripada menyentuh satu kulit yang diharamkan bagi kalian. Menyentuh kulit yang haram lebih baik kepala kita ditusuk dengan besi. Maka berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, itu dosa. Ana cara ada yakih-kih.
Onyo karena muno karena mudih bambandum karena itu sudah pasti salah. Kenapa? Hadisnya sudah sangat jelas. Sungguh kepala kalian ditusuk dengan besi jauh lebih baik daripada menyentuh kulit yang diharamkan kepada kalian. Makanya guru-guru kita kenapa pakai rida sorban itu? Salah satu pertimbangannya agar ketika bertemu murid-muridnya yang perempuan ingin berjabat tangan, beliau bisa bungkus tangannya dengan kain tersebut. Majarah tidak bersentuhan kulit dengan kulit. Di Arab, para pelajar putri mahasiswi mereka pakai sarung tangan tipis yang warna hitam tersebut, sehingga kapanpun bertemu kawan mereka jabat tangan tidak bersentuh kulit, kapanpun bertemu guru jabat tangan tidak bersentuh kulit. Kalau kita di Aceh yang perempuan, gadis-gadis dan ibu-ibu pakai sarung tangan yang hitam, beda penafsirannya. Aceh menanjarau yang bukan mukurap lah. Macam penafsiran. Ya, padahal pakainya untuk terlindungi kulit agar bisa berjabat tangan kapanpun. Tapi tiba-tiba kalain abang, apa kan yang kalau mutuk-mutuk ya Aceh, lawinya tahi kamu kurang ya yang nyandum bro akai ni. Ya, makanya orang tua kita zaman dahulu sudah menamakan aktivitas jabat tangan tersebut. Ya, kata orang kampung saya di Cetung itu handshake, ya, jabat tangan. Gok-gok jaro, bukan jabat tangan, gok-gok jaro, handshake bukan. Gok-gok jaro. Karena ketika jabat tangan cium gok-gok. Nah, apa dalam bahasa Aceh dinamakan dengan sangat filosofis? Ma'ah desyah. Ma'ah desyah, bukan desya ma'ah, tetapi ma'ah desyah. Menanta ma'ah itu biju desyah. Ya, ma'ah desyah. Maka bukan majaro pecit, ma'ah desyah. Mematjaro itu laki-laki dengan laki-laki, mematjaro itu perempuan dengan perempuan, mematjaro itu dengan mahram laki-laki dan perempuan, mematjaro itu suami dan istri laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika bukan suami istri, ketika bukan mahram, bukan sesama jenis, maka mematjaro itu bukan matjaro pecit, ma'ah desya namanya. Ya, maka ini persoalannya. Di dalam Islam diajarkan adab-adab ini. Muliakan para wanita, jangan sentuh kulit mereka kecuali Anda punya hak, punya legalitas. Legalitasnya gampang sekali, hanya sepotong kalimat, qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Maka pria yang memuliakan wanita tidak akan sembarangan menyentuh-nyentuh mereka. Hanya orang yang berhak yang boleh sentuh. Tapi masalahnya ketika sudah punya hak tidak mau disentuh, sentuh yang lain yang tidak ada hak. Nah, ini kenyoh hak. Ya, yang kena hak dan juga cukai hak. Ya, cukai yang lainnya kena hak. Ini kerusakan yang terjadi. Maka mempersiapkan calon ibu bukan mempersiapkan calon istri. Maka oleh karena itu bagi kita orang tua yang barangkali punya anak gadis, persiapkan anak-anak kita untuk menjadi seorang ibu. Ada sifat keibuan yang terwariskan kepada mereka. Bukan hanya sibuk berdandan. Karena dandan itu tidak perlu belajar. Cukup cari uang saja, ada orang yang akan dandani Anda. Tapi untuk sikap keibuan, inilah yang sedang diajarkan. Anak-anak kita diajarkan. Yang anak menghormati ibu, yang ibu menyayangi anak, kasih sayang itu interaksi diajarkan. Bila itu sudah tidak dipraktekkan dengan baik, maka yang berkembang adalah tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Maka oleh karena itu seharusnya kita malu kepada orang tua zaman dahulu yang mendidik anak, dan setiap yang terjadi interaksi orang tua dan anak itu adalah pendidikan. Jadi saya sering sampaikan, kita datang ke masjid, kita dianjurkan sebenarnya untuk membawa anak ke masjid agar mengajarkan mereka pendidikan ibadat tentang sholat. Kalau ada yang katakan gak boleh bawa anak-anak ke masjid, juga ada benarnya. Karena ada hadis Nabi yang katakan, la yaqrubanna masajidana hadza as-sibyanu wal majanin. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini as-sibyanu, anak-anak kecil, wal majanin, dan orang-orang gila. Majanin bentuk jamak dari majnun, pungau. Urang pungau ngan amit anjit tahu masjid. Urang pungau dan amit bagaimana? Yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban masjid. Maka ini bukan larangan mutlak. Buktinya beliau sendiri, Rasulullah sendiri membawa cucunya ke masjid. Ketika lahir cucu beliau yang pertama, sulung, yang bernama Umamah binti Abil As bin Rabi', putri dari Zainab binti Muhammad. Saking cintanya Nabi kepada anak perempuan, cucu yang perempuan ini digendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana, bukan bahasa Suri. Gejak apa saya getingku ke kantor digendong, sampai ke masjid beliau pimpin salat berjamaah sambil gendong cucu. Berdiri beliau gendong, rukuk beliau gendong, sujud taruh di lantai, bangun beliau gendong lagi. Beliau salat sambil gendong cucu. Maka dibuat tuntunan bagaimana salat sambil menggendong anak.
Ini salah satu praktek keteladanan yang tidak pernah dan tidak berani dilakoni, dicontohi dan diteladani oleh seorang imam pun di dunia. Saya belum melihat ada imam yang berani ajak cucu dan anaknya ke masjid digendong sambil sholat. Yang terkedi ke praktek ke bah masjid dia ke gejak nunggu imam masjid Al-Hidayah kan dong. Getingku di cucu ataupun anak. Yang getanyang ni pak kecil, pernah rencana ajak ke imam dalam tengah. Menyana rencana apa cucu di rumah apa. Inilah masalah kita. Tidak ramah terhadap masjid. Maka ketika anak-anak dibawa ke masjid, ajarkan anak-anak itu untuk menjaga adab. Jangan buat keributan di masjid. Karena masjid bukanlah taman kanak-kanak. Masjid adalah tempat religius. Masjid adalah tempat untuk orang bermunajat kepada Allah. Maka anak yang diajak ke masjid diberikan pengajaran, nah, itu masjid rumah Allah. Kalau sebagai seorang pegawai saja diajak datang ke rumah pimpinan, anak itu diwanti-wanti sampai sedemikian berat. Nyampe ke grup-grup rumah bapaknya tu. Nyampe ke grup-grup mak-mak ke habis gitu. Dipecat bukan? Datang ke rumah pimpinan kita wanti-wanti anak diingatkan dengan baik sekali. Tiba-tiba datang ke rumah Allah dilepaskan begitu saja. Rusak. Maka ajarkan anak kita untuk menghargai wilayah publik. Ada wilayah pribadi, ada wilayah publik. Malam kemarin saya ajak anak saya yang kecil ini untuk datang bertakziah ke sebuah rumah di daerah Kaju. Sampai di rumah tersebut ada tamu-tamu yang lain beberapa orang, termasuk ada seorang anak yang lebih besar dan lebih tua usianya dari anak saya. Begitu masuk ke dalam terlihat ada sebuah bola kecil di sudut rumah. Anak saya begitu melihat bola langsung semangat, kena ya cok. Tapi dia ngecukeh lele haji mari, cukeh. Ya, itu. Sarahkan silakan, karena saya lihat tidak ada yang pegang, sarahkan. Cok juga dong. Anak saya itu saya ajarkan bahasa Aceh. Cok ke ngi pambe bahasa Aceh. Cok ke bahasa Indonesia mari. Entah apa. Nang pucap lu. Cok juga. Dia berjalan dalam langkah ragu-ragu karena melihat ada anak yang lebih besar darinya berdiri dekat dengan bola tersebut. Ketika dia sedang berjalan 3 langkah, tiba-tiba anak yang besar itu membuat sebuah gerakan untuk juga mendekat ke bola. Dia berhenti. Dia tahu di mana batasnya. Itu bukan rumahnya dan itu bukan mainannya. Dia tahu berhenti. Nya nak milain panenai repah jo, klik-klik nang. Kenapa kita ajarkan adab ini wilayahmu, ini wilayah orang lain. Ajarkan anak-anak kita untuk menghargai wilayah orang lain. Oh, anak pun dengku ilan cik premai kampungnya. Ada anak lain barang apa je pupuk itu je igap. Kalau anda sedang berada dekat dengan anak anda aman. Tapi begitu anak anda ditinggalkan sendiri, anak anda akan tenggelam. Macam cara pegat skenario yang anaknya bermati. Itik langkrung deh. Pernah ada omam sayang tak apa kan anak remeh main mana. Leng kena cok kawannya bukan. Mati anak deh. Maka tidak setiap saat sehebat apapun pangkat dan jabatan anda sanggup untuk mengawasi anak-anak tersebut. Yang bisa mengawasi mereka adalah akhlaknya sendiri. Maka ketika sedang berada dekat dengan orang tuanya, ajarkan anak anda adab-adab yang bisa menjadikan dia selamat ketika tidak bersama dengan anda. Peruno anak katanya untuk bisa tetap aman ketika bahkan jauh dari orang tuanya. Makanya orang tua zaman dahulu ketika tengok ya pruno silek. Apa kata mereka? Silek yang paling hebat di dunia adalah jurus ja ubelat tapak du ubelat punggung dia. Itu jurus silek yang paling hebat di dunia. Ja ubelat tapak du ubelat punggung. Artinya lakukan yang tugas anda saja, jangan pernah ganggu wilayah orang lain. Anda akan selamat. Maka kadang hipoh je legap, menyuka jatah hipoh legap, ada karate dan si kurang sabuk hitam pun tetap mati je. Maka jangan mengganggu orang lain tidak akan mengganggu anda. Ketika anda ganggu orang lain akan berpotensi ganggu anda. Maka anak-anak kita yang diajak ke masjid, ajarkan mereka untuk sopan. Tapi banyak orang yang coba beradaptasi, menganggap normal hanapa Allah anak mit pitengku. Jangan jadikan status mereka anak mit sebagai pembenaran atas ulah usil mereka. Karena mereka akan memanfaatkan potensi tersebut. Saya tidak percaya anak mit itu menjadi alasan supaya mereka nakal. Saya baru punya 3 orang anak kecil dan alhamdulillah 3-3-nya ini tidak senakal yang dibayangkan oleh orang lain. Ibu saya di rumah itu senang buat mainan-mainan dalam bofetnya, dalam lemari. Orang-orang kampung datang, nyong mi amannya menyogolom na cucu tengok habis mendai kira dia. Lehero ka cucu aman-aman saja. Dia tahu bahwa itu bukan mainannya. Maka ajarkan adab anak kita untuk menghargai wilayah orang lain. Kalau itu diajarkan dari kecil, anda tidak akan menjadi budak ketika mereka dewasa. Maka Islam menyatakan
Rasulullah katakan salah satu tanda-tanda kiamat antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini akan berlanjut nanti pada pertemuan yang akan datang. Tapi kesimpulan sementara, bagi pria yang ingin kawin, carilah calon ibu, jangan cari calon istri. Nah, gampang cari calon istri. Saya ke inong yang kerja ke rumah ya. Tapi tidak semua inong layak untuk menjadi ibu. Nah, maka demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi saya pribadi dan kita semuanya. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.